Selanjutnya, amanat dan sambutan PP Muhammadiyah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MHum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Antallahu la ilaha antal halimul karim. Subhanaka rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Ki Haji Syuhada Ustadz Zamzam Iriawan, dan juga barangkali hadir beberapa anggota PWM yang lain. Mudah-mudahan ada pimpinan Aisyah wilayah Jawa Barat yang hadir juga. Yang kedua, yang kami hormati Saudara Dr. Muhammad Samsudin, yang kami kenal baik, tapi karena tadi pakai masker itu saya enggak begitu ngeh itu, bahwa hadir bersama kita Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah yang juga Rektor Kuningan ya, beberapa saat yang lalu gitu. Ya, saya pernah diajak untuk ke Kuningan tapi belum terlaksana. Sohibul Bait, iya, keluarga besar Stikes Muhammadiyah Ciamis, ketua yang lama juga hadir Pak Dedi, mudah-mudahan sehat. Ketua yang baru, artinya belum begitu lama gitu. Karena bersama tim ini tadi dilantik wakil ketua dari Stikes ini gitu. Yang melantik nggak bain-bain karena sekaligus yang menandatangani gitu. Jadi mantep lah gitu. Iya. Ketua PPH Stikes dan seluruhnya saja yang hadir. Oh, ada satu kelewatan ya. Jadi pertemuan ini dihadiri juga oleh Ketua Ranting Aisyah Karangasem, Kota Solo. Jadi Ketua Ranting Aisyahnya kemarin bilang mau ikut ya dengan senang hati. Iya, kami ajak. Iya. Apa sekalian yang barangkali terlewatkan tidak kami sebut. Kami mendengar ya, bahwa ada rencana itu untuk mengembangkan Stikes ini. Ya, saya kira rencana yang bagus. Mengapa tidak? Gitu. Ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Ini sharing. Yang pertama ya program studi yang ada harus dikokohkan dulu, dimantapkan dulu. Alhamdulillah tadi sudah akreditasi B, salah satu tolak ukurnya itu. Pasti juga B itu belum yang tertinggi gitu. Maka harus dimantapkan tanpa menghentikan upaya untuk mengembangkan. Kalau mau menjadi universitas yang besar ya mesti harus nambah prodi. Harus gitu. Belum lama Pak Samsudin saya ke Stikes Pakuyangan. Mereka mengatakan ingin menjadi juga universitas yang besar gitu. Saya tanya prodinya berapa? 3. Ya kalau 3 nggak mungkin besar. Kalau prodi 3 kok ingin besar ya kan nggak bisa. Taruh tiap prodi itu dapat 200, itu kan sudah banyak. Toh ya hanya 600 gitu. Nah di sini sudah ada 6, saya kira dipersiapkan penambahan prodi.
prodi yang menjawab masa kini dan masa depan. Prodi yang harus dipilih dengan hati-hati. Dan nanti insya Allah ya bisa berkembang menjadi tidak ada pilihan, setahu saya. Bisa menjadi institut atau menjadi universitas. Kami setuju dengan pembicara terdahulu, kalau ada peluang merger itu izinnya akan lebih mudah. Tapi kalau mengubah perubahan kelembagaan tanpa merger memang persyaratannya menjadi banyak. Kami sudah mendorong yang saya sebut paguyangan tadi untuk bisa merger dengan beberapa sekolah tinggi dan akademi yang ada di Tegal dan Brebes. Itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini saya catat ya, kalau nambah prodi jangan asal nambah. Yang berorientasi ke kebutuhan masyarakat kini dan ke depan, yang mengatasi perubahan. Jangan lupa yang banyak diminati. Kalau ada yang ideal barangkali, kalau memang itu agak berat dari beberapa segi, misalnya tenaga pengajar, laboratorium dan lain-lain, boleh disimpan dalam saku dulu. Jadi barangkali yang diminati masyarakat ini menjadi pertimbangan yang penting. Kecuali kalau nanti sudah besar. Hadirin sekalian yang kami hormati. Ketika Prof. Malik Fajar menjadi rektor UMS di tahun 90-an, saya akan sering mendengarkan petuah beliau. Petuah beliau itu kami kutip sekarang. Bagi pengelola AUM, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, camkan 3 hal. 1, lakukan image building. Bangun citra. Ini menjadi hal yang teramat penting. Buat citra yang positif, citra yang membanggakan, citra yang memberikan keyakinan gitu, kepada siapapun yang mungkin kemudian akan berpeluang menjadi bagian dari perguruan tinggi kita itu. Ya, bangun citra kalau dalam sebuah perusahaan itu kan bisa menghabiskan dana 30-40%. Ya, promosi terutama iklan. Dan ini sebetulnya tidak hanya berlaku bagi yang pemula, yang lama pun harus dilakukan terus-menerus. Seingat saya, setengah abad yang lalu Pepsodent itu sudah beriklan. Dan selama 50-60 tahun tidak pernah berhenti beriklan. Nah, ini menunjukkan bagaimana upaya untuk merekatkan hubungan dalam hal ini produsen dan konsumen itu tetap berlangsung. Saya tadi pagi kebetulan mandi di Majenang dengan sabun Lifebuoy. Saya kira setengah abad yang lalu Lifebuoy. Jadi monggo ini membangun citra ini kita lakukan terus-menerus. Dan kalau perguruan itu sudah besar, pasti membangun citranya tidak memasang baliho dan spanduk lagi. Tapi bagaimana memberikan bukti. Gitu. Inilah stikes, dosennya bagus-bagus, gitu. Tenaga pengajarnya S3 sekian, S2 sekian, sebagian lulusan dari luar negeri, dan seterusnya. Jadi kita beriklan ini menyebarluaskan prestasi yang kita capai. Prestasi itu bahasa Inggrisnya prestation ya. Prestasi itu bahasa Inggrisnya prestation.
bukan kok ya, achievement gitu. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan sejumlah achievement yang kita capai. Yang kedua, setelah image building, beliau juga mengingatkan trust building, bangun kepercayaan. Jangan sampai luntur, apalagi jatuh. Yang namanya trust itu kalau jatuh sulit dipungut lagi. Dan trust kepercayaan ini kan kunci dari akselerasi program-program kita. Kejujuran menumbuhkan kepercayaan akan mengakselerasi setiap program. Sebaliknya kebohongan, kejelasan akan menumbuhkan kecurigaan. Dan setiap kecurigaan pasti menghambat program kita. Maka menumbuhkan kepercayaan itu sangat penting. Dan kalau itu sudah beroleh harus dijaga dengan baik. Dan pastilah ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita programkan itu dengan lebih cepat bisa tercapai. Yang berikutnya institution building, bagaimana membangun lembaga. Kalau nanti jadi universitas akan ada beberapa fakultas baru insya Allah, merupakan rumpun dari prodi-prodi tertentu. Nah, kalau dalam pengembangan itu juga harus hati-hati. Misalnya suatu fakultas baru tadi itu jangan kemudian tahun pertama itu susunan pimpinan fakultas sudah lengkap. Dekan dengan 3 pembantu dekan itu. Jangan dulu lakukan itu. Good governance mengingatkan kita agar kita bekerja efektif, efisien. Maka kalau baru tahun pertama, meskipun itu levelnya fakultas, barangkali cukup ketua dan sekretaris. Nanti kalau sudah tahun ketiga, keempat, silakan. Ada dekan dan wakil dekan. Kalau kemudian sudah sampai angkatan keempat atau berikutnya, barangkali baru bolehlah. Seorang dekan itu dibantu dengan 3 wakil dekan. Jadi yang baik itu pemekaran kelembagaan itu seiring dengan pemekaran dari perguruan tinggi itu sendiri. Berikutnya yang perlu kita cermati, apakah perubahan yang kita lakukan itu terukur atau tidak, itu kan bisa, maksud kami sampai keberhasilannya bisa kita lihat dari juga 3 hal. Yang satu dari growth, dan ini yang paling gampang ukurnya. Ketika berdiri tanahnya baru 2000 meter persegi misalnya, sebuah akademi sekarang telah menjadi 200 misalnya, ya, 200.000 meter persegi. Secara bertahap, kalau growth itu paling mudah lah. Aset kita, SDM kita. Kita jadi lihat perubahan-perubahan itu. Yang semula lulusan S3-nya baru 1-2, kemudian dalam waktu 3-4 tahun bisa menjadi 10-20 dan seterusnya. Dan juga pertumbuhan yang lain yang itu dengan mudah dapat kita cek. Nah, yang kedua, itu kita perlu melihat dengan teliti change. Kalau change itu seringkali dikaitkan dengan perubahan tingkah laku, baik itu kelompok maupun individual. Dulu pertama kali menjadi dosen stikes itu enggak bangga. Wah, sekarang gitu, kalau perlu mobilnya saja dibeli stiker gitu, stikes Muhammadiyah Ciamis gitu.
sekian tahun yang lalu, katakan tahun 80-an, dosen-dosen di UMS itu kalau mau meminang gadis kepada orang tuanya, kemudian ditanya mengajarnya di mana, maka antara M dan N itu disamarkan. Mengajar di mana? UMS gitu. UMS itu. Berharap mertua mendengar kata N gitu. Ya karena keadaan waktu itu ya masih jauh ini lebih bagus. Tahun 80-an UMS berdiri itu kan masih nebeng. Sore hari di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Gitu. Dan saya ngapresiasi ya gedungnya bagus kok. Dan juga bersih. Bersih itu suatu promosi luar biasa. Bersih itu indah. Udah toh, yang namanya bersih itu indah. Bersih itu sehat. Bersih itu menumbuhkan gairah positif. Kembali kepada change tadi. Pantun terakhir tadi kan bagus nih. Bahwa harus mencintai gitu. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kami di Umat Universitas Muhammadiyah Madiun. Matnya pakai D, bukan pakai T gitu. Pakai D itu Muhammadiyah Madiun. Saya diberi kesempatan, maka antara lain saya mengatakan harus betah di kampus. Saya tanya, kalau pulang jam berapa? Jam 2, kalau hanya pulang jam 2 tidak akan maju, saya jamin. Menjamin kok tidak maju. Harus betah kampus. Pak Rektor mengatakan nanti diperhitungkan lemburan. Saya saut, apa tergesa-gesa toh dengan lemburan. Itu. Betah dulu, jadikan kampus itu rumah kedua. Akhirnya Bapak-Bapak diperoleh formulasi yang indah Pak Samsudin. Bisa disampaikan juga di tempat-tempat lain. Mereka harus lebih betah di kampus, tidak pulang jam 2, bahkan tidak jam 4 kalau perlu sampai maghrib. Dan itu diberi contoh oleh ketuanya kan gitu. Untuk dosen-dosen yang masih muda-muda itu diberi mainan. Apa? Berlatih dan menyusun penelitian yang terbimbing. Semuanya dapat dana. Didanai 100%. Kalau yang internal ya besarannya hanya 3-4 juta. Jadi akan betah di kampus mengerjakan sesuatu yang teramat penting, tapi juga sedikit ada uang saku. Yang internal katakanlah 3-4 juta untuk setiap penelitian. Yang bagus-bagus lewat seleksi diikutkan untuk meraih hibah penelitian eksternal. Dan karena sudah disaring dengan bimbingan tertentu, insya Allah yang eksternal pun nanti akan dapat. Dan kalau sudah yang eksternal kan kita akan mengetahui lah. Ada yang 10, ada yang 20, sampai 60 juta dan lain-lain. Gitu. Dan itu bukan sesuatu yang teramat sulit. Karena yang membimbing itu adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman meraih hibah penelitian eksternal itu. Saya datang bersama 4 orang guru besar waktu itu. Pak Rektor sendiri, Prof. Hanif, Sofyan Hanif, Prof. Anam, kemudian Prof. Harun Joko Prayitno, dan Prof. Budi Murtiasa. Keempat guru besar ini dengan senang hati gitu, akan sering datang ke umat dan memberikan bimbingan penelitian itu. Kalau ini bisa berlaku alangkah indahnya.
Saya pernah ke sebuah UM, tidak disebutkan namanya. Jam 1 lebih sedikit saya mencoba masuk dari kantor ke kantor. Ternyata baik dosen maupun karyawan itu sudah berkemas-kemas untuk pulang. Batin saya, oh pantes gitu, ya pantes nggak maju-maju gitu. Sedangkan saya satu saat, ya kalau ini boleh disebut karena bagus, ke UM Malang, sekitar jam 5 sore menjelang maghrib. Waktu itu bersama rektornya Pak Muhajir, saya tanya gimana cara ngitung lemburnya itu. Itu kan termasuk juga ada irisan kaitan dengan BPH kan, gitu. Masalah-masalah kesejahteraan itu, meskipun ditangani seluruhnya oleh rektor. Apa jawaban Pak Muhajir waktu itu? Mereka tidak lembur, Pak. Mereka itu bekerja atas kemauannya sendiri. Saya kira jalan tengah ya, bapak-bapak di Stikes ini, betahlah di kampus. Pimpinan mencarikan mainan apa? Itu. Salah contohnya tadi penelitian. Bermanfaat bagi yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan, bermanfaat bagi lembaga dan juga semuanya. Itu. Hadirin sekalian yang kami hormati, yang berikutnya yaitu progres. Ya, progres ini kan menekankan pencapaian. How to achieve the goal. Jadi biasanya goal itu akan dibagi beberapa objektif. Nah, progres ini mengarahnya vertikal. Kalau dibuat bentuk linear gitu, sejajar, artinya bukan naik, maka arahnya itu ke depan. Ada nama lain development. Development itu kan beririsan dengan progres. Hanya kalau progres itu tadi penekannya ke atas, pencapaian tujuan gitu. Tapi kalau development juga menyamping, di samping yang ke atas juga menyamping. Saya kira perlu ya dibuat itu. Ya kita buatlah sekaligus sejarah, catatan gitu. Perkembangan katakan per 5 atau 10 tahun. Sehingga kemudian akan nampak sekali. Telah terjadi proses yang nampak gitu. Dalam angka, dalam grafik, baik itu growth, change, dan progress. Hadirin, saya kira change ini menyangkut juga Muhammadiyah. Itu. Bagaimana terjadi proses internal di dalam diri seluruhnya saja, baik dosen, tendik, dan juga mahasiswa. Saya lihat sebagian juga hadir, sebuah proses yang berubah. Itu. Dari yang tadinya mempertanyakan apa masih berlaku ungkapan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu kan zaman kuno dulu, yang sekarang enggak berlaku. Menjadi sebuah sikap dan kesadaran. Manusia itu memberi. Manusia itu memberi, tugasnya kan memberi. Gitu. Maka pada setiap individu ini bisa memberikan kontribusi dimanapun, secara khusus di lembaga masing-masing. Karena memberi itu akan dapat ganti. Orang bersyukur saja akan dapat ganti langsung. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur itu gantinya itu kontan. Hatinya tentram. Hatinya itu kemudian menganggap segala sesuatu dari segi positif. Belum dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Hadirin sekalian yang kami hormati. Secara teknis mudah-mudahan Pak Samsudin setuju. Yang perlu dicermati itu adalah evaluasi diri di tiap prodi.
Ada tidak ada akreditasi, pokoknya tiap prodi itu selalu melakukan evaluasi diri. Itu kan bisa dilihat. Dan mudah juga apakah dosen-dosen itu menggunakan referensi buku-buku yang sama atau sudah ada perubahan. Juga menggunakan buku-buku referensi yang baru. Itu juga bisa dilihat dari metode mengajarnya. Apakah mengajarnya itu dari ke tahun itu sama selama berpuluh tahun atau kemudian terjadi perubahan. Gitu. Saya kira sistem kendalinya sudah sangat bagus. Bagaimana satu sisi menumbuhkan kesadaran dari dosen, pada sisi yang lain juga kemudian dilengkapi dengan sistem. Sistem tadi luar biasa, ada beberapa aplikasi, Pak Ketua. Iya. Di UMS itu sudah ada barangkali 35, tapi belum bisa integrated gitu. Karena terlanjur kiainya itu beda. Satunya lulusan Australia, satunya lulusan London. Ketika bawa pulang, mereka menerapkan masing-masing dan ternyata madhabnya itu berbeda. Ketika mau disatukan itu belum mau. Yang benar itu memang tidak bermadhab, ya. Tidak mengikatkan diri pada madhab gitu loh. Ya. Karena berbeda madhab tadi, maka sampai sekarang meskipun aplikasi untuk apa-apa, termasuk jual beli barang dan seterusnya itu, kalau jual enggak ya biasanya diberikan kepada yang lain gitu. Itu kemudian sudah ada. Tapi untuk fully integrated itu belum. Dan lembaga yang lain barangkali yang perlu menjadi fokus, apalagi nanti sudah menjadi universitas, yaitu quality assurance, penjaminan mutu. Di tempat itulah digodok, di tempat itulah diolah, di tempat itulah dirancang tahapan-tahapan untuk pencapaian yang diinginkan bersama. Kalau yang dari luar sebetulnya akreditasi itu sendiri juga menjadi ukuran. Menurut hemat kami kalau evaluasi dirinya bagus, kemudian peran quality assurance-nya itu bisa semakin dominan, maka akreditasi itu menjadi sesuatu yang mudah. Karena dari keduanya yang di atas tadi tinggal memasukkan pada kurang yang ada. Yang mendekati akhir, jauh jadi enggak boleh singkat. Jaga stabilitas. Menurut kami harus ada trio yang kompak, yaitu pimpinan perguruan tinggi sebagai pengelola, BPH sebagai penyelenggara, dan persyarikatan sebagai pemilik. Kalau pimpinan perguruan tinggi, BPH, dan persyarikatan itu kompak, insya Allah jalan itu menjadi lapang. Tidak seperti Gunung Lion, pegunungan Lion di daerah Majenang kemarin sore. Ya ampun, sangat terjal, sangat sempit gitu. Tidak seperti itu, seperti jalan kelas 1 lah, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat itu. Monggo, usahakan sekompak-kompaknya. PWM, PDM, bahkan kalau sampai perlu PCM satu sisi akan memberikan topangan yang kuat kepada perguruan. Tidak dimintalah, Mubalik Muhammadiyah akan mengkampanyekan, mempromosikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Apa ada syaratnya ya? Mereka harus seiring jalan, saling melengkapi dan memperkuat, tapi hindari overlapping. Stay cool, stay calm, gitu. Alert pada posisi masing-masing. Jangan kemudian melangkah melampaui ranah yang lainnya.
Itu saja. Saya kan di ketua PBH UMS lama gitu. Jadi kalau ada orang ketemu saya menyangkut masalah akademik, saya dengarkan, saya catat. Tapi saya akan tidak membuat action apapun. Gitu. Dan saya beritahu masalah Anda itu masalah WR1. Silahkan ke sana. Nanti pada waktu rapat pimpinan, catatan itu kami kemukakan. Kalau ada mahasiswa datang protes ke PPH, ya saya perhatikan. Tapi saya tidak akan pernah kemudian melakukan eksekusi atas peristiwa-peristiwa itu. Karena itu ranah ya WR3 atau WR4, tergantung. Di beberapa PTM sekarang WR-nya akan sampai 5. Itu. Tapi ada bagian yang tentang kemahasiswaan itu. Jadi 3 hal itu. Hadirin yang kami hormati, terakhir ya, saya lihat kemarin Pak Haidar mengingatkan good governance. Saya kira kami mengulang di sini. Good governance itu kan seluruhnya Islami. Mengapa tidak kita lakukan? Good governance itu kan the process of decision making and the process by which decision are implemented or not implemented. Jadi proses pengambilan keputusan, apakah itu dilakukan atau tidak dilakukan. Good governance itu kan bertemunya profession, patriotism, dan decency. Decency ini barangkali agak jarang didengar. Decency itu orang Jawa mengatakan benar. Tidak hanya benar, tapi benar. Right and suitable. Right and suitable. Jadi barang yang benar kan belum tentu tepat, belum tentu tepat. Misalnya memarahi di dosen, di depan dosen yang lain, apalagi mahasiswa. Meskipun dosen itu membuat kesalahan, barangkali yang memarahi bisa dikatakan benar karena orang yang buat salah. Tapi kalau itu terjadi pasti tidak baik. Maka decency ini harus menjadi pertimbangan. Right and suitable. Dicari, ya. Dicari pemimpin yang apa? Yang ethical, yang efektif, yang empowering. Pemimpin yang melakukannya itu dengan tidak pernah meninggalkan ethics, yang bisa dengan efektif, yang juga sekaligus memberikan penguatan kepada semuanya. Sejauh yang pernah saya lihat, yang saya baca, transformational leadership itu menjadi pilihan. Bapak Ibu, luangkan waktu sedikit, baca transformational leadership. Insya Allah itu demikian cocok, termasuk dengan ajaran Islam. Karena kepemimpinan yang relatif baru ini juga menekankan akan tanggung jawab, terutama keteladanan. Saya kira pemimpin itu teladan. Berani memimpin harus berani memberi teladan. Masih banyak sekali itu yang kami tulis, tapi saya kira tidak baik kalau disampaikan di sini sampai habis. Bagaimanapun ada keterbatasan waktu. Izinkan tadi kami sharing demikian banyak hal, mudah-mudahan bisa menjadi catatan kita bersama. Di PP Muhammadiyah sebetulnya saya sekarang tidak membidangi organisasi lagi. Gitu, saya kebagian pengembangan cabang dan ranting dan kemasjidan. Tapi prakteknya saya kan banyak ada di beberapa BPH. Di UMS, di UMKT, di Paguyangan, di Umat gitu. Bahkan pernah menjadi BPH di PKU Muhammadiyah dan yang lainnya. Jadi saya kira untuk kaitannya persyarikatan hubungan dengan lembaga
dengan Aum gitu, hanya beberapa hal yang barangkali bisa saya ceritakan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.